Bagaimana jika akses pendidikan dibuat gratis seumur hidup untuk semua orang di dunia? Hari ini 273 juta anak di seluruh dunia tidak bersekolah. Bukan karena mereka tidak mau belajar, tapi karena biayanya tidak terjangkau, buku yang mahal, seragam yang tidak bisa dibeli, biaya transportasi ke sekolah yang lebih besar dari penghasilan harian keluarganya. Dan di tingkat universitas, utang mahasiswa yang menghantui seseorang selama puluhan tahun setelah lulus. Pendidikan secara resmi disebut hak asasi manusia. Tapi hak yang harus dibeli bukan hak, ia adalah privilege. Bagaimana jika semua itu berubah? Bagaimana jika setiap buku, setiap kursus, setiap gelar universitas bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, tanpa biaya seumur hidup mereka? Dunia yang lahir dari keputusan itu akan menjadi dunia yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kita belum benar-benar membayangkan seperti apa bentuknya. Bagaimana jika anak yang paling miskin di dunia bisa mengakses ilmu yang sama dengan anak orang terkaya? Hari ini, kualitas pendidikan yang kamu dapatkan ditentukan oleh satu hal yang tidak kamu pilih. Keluarga tempat kamu dilahirkan. Anak dari keluarga kaya belajar di sekolah dengan laboratorium, perpustakaan, dan guru terbaik. Anak dari keluarga miskin belajar di ruangan dengan 40 orang, buku yang sudah usang, dan guru yang dibayar terlalu rendah untuk bertahan lama di profesinya. Dua anak dengan kecerdasan yang sama, lahir di hari yang sama, tapi nasibnya berbeda, bukan karena kemampuan mereka, tapi karena kode pos tempat mereka dilahirkan. Jika pendidikan dibuat gratis dan setara, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, potensi seseorang tidak lagi dibatasi oleh kekayaan orang tuanya. Ilmuwan yang akan menyembuhkan kanker mungkin hari ini sedang putus sekolah di Nigeria karena tidak mampu membeli buku. Pemimpin yang akan mengakhiri konflik generasi mungkin hari ini bekerja di ladang di usia 12 tahun. Karena keluarganya tidak punya pilihan lain. Kita tidak tahu berapa banyak kejeniusan yang telah hilang karena lahir di tempat yang salah. Pendidikan gratis bukan biaya. Ia adalah investasi terbesar yang pernah bisa dilakukan umat manusia. Bagaimana jika pendidikan gratis mengubah keseimbangan kekuatan ekonomi dunia dalam satu generasi? Negara-negara kaya mempertahankan keunggulan mereka bukan hanya dengan teknologi atau modal, tapi dengan monopoli atas pengetahuan berkualitas tinggi. Universitas terbaik dunia ada di Amerika, Inggris, Eropa Barat. Akses ke sana membutuhkan uang yang jumlahnya lebih besar dari penghasilan tahunan jutaan keluarga di negara berkembang. Dan bahkan, jika beasiswanya ada, tidak semua orang punya informasi, koneksi, atau waktu untuk mengejarnya. Tapi bayangkan jika semua kursus MIT, Harvard, Oxford, semua tersedia gratis dalam bahasa lokal untuk siapapun yang punya koneksi internet. Dalam satu generasi, negara-negara yang selama ini dianggap tertinggal bisa menghasilkan insinyur, dokter, ekonom, dan ilmuwan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan karena mereka tiba-tiba lebih pintar, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka diberi kesempatan yang sama. Keseimbangan ekonomi global tidak berubah karena perang atau sanksi. Ia berubah karena siapa yang punya akses ke pengetahuan, dan siapa yang tidak. Pendidikan gratis adalah redistribusi kekuatan paling damai yang pernah bisa dilakukan dunia. Bagaimana jika pendidikan gratis justru menciptakan masalah baru yang belum pernah kita antisipasi? Tidak semua konsekuensi dari ide besar adalah konsekuensi yang baik. Jika semua orang bisa mengakses pendidikan tinggi secara gratis, dalam waktu singkat, dunia akan dipenuhi oleh jutaan sarjana baru. Tapi lapangan kerja tidak bertambah secepat itu. Gelar yang dulu langka dan berharga menjadi tidak spesial lagi. Dan paradoks baru muncul. Terlalu banyak orang terdidik untuk pekerjaan yang tersedia. Industri pendidikan yang selama ini menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia akan runtuh. Jutaan orang yang bekerja di dalamnya kehilangan pekerjaan. Dan ada pertanyaan yang lebih dalam. Siapa yang memutuskan apa yang diajarkan? Jika pendidikan gratis dibiayai oleh pemerintah, pemerintah punya kendali atas kurikulumnya. Jika dibiayai oleh korporasi teknologi besar, kepentingan korporasi masuk ke dalam apa yang dianggap pengetahuan. Pendidikan yang bebas biaya belum tentu pendidikan yang bebas kepentingan. Dan pengetahuan yang dikontrol oleh satu pihak, betapapun gratisnya, bukan kebebasan berpikir. Ia adalah propaganda dengan tampilan yang lebih rapi. Bagaimana jika bukan biaya yang menjadi penghalang terbesar pendidikan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Kita sering mengasumsikan bahwa jika pendidikan dibuat gratis, semua orang akan belajar. Tapi realitasnya lebih kompleks. Tingkat pendaftaran sekolah dasar global sudah mencapai 98%. Tapi hampir 1 dari 6 anak masih tersisih dari sistem. Karena konflik yang terus berlangsung, dan anggaran yang terus menyusut, assault and was. Artinya bahkan di tempat di mana sekolah sudah tersedia, dan gratis anak-anak
masih tidak bisa belajar karena rumah mereka tidak aman, karena mereka harus bekerja untuk membantu keluarga bertahan, karena tidak ada listrik untuk belajar di malam hari, karena gurunya pergi, karena tidak dibayar cukup. Biaya adalah satu penghalang, tapi kemiskinan, konflik, infrastruktur yang tidak ada, dan ketidaksetaraan gender adalah penghalang yang lebih dalam, dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggratiskan buku. Saat ini 273 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah. Sebagian besar dari mereka bukan tidak bersekolah karena tidak mampu membeli buku, tapi karena dunia di sekitar mereka tidak memberi mereka ruang untuk belajar. UNESCO. Pendidikan gratis adalah langkah pertama yang sangat penting, tapi ia hanya akan bermakna jika diikuti oleh perubahan yang jauh lebih besar pada sistem ekonomi, pada konflik yang terus berlangsung, pada cara kita memandang siapa yang berhak untuk tumbuh, karena selama ada anak yang harus memilih antara belajar dan makan, tidak ada pendidikan yang benar-benar gratis.